Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Bertemu lagi bersama saya Wildan Abdillah, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Cianjur. Yang pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, membuat kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran KHD mengenai pendidikan. Sebelum membuat kesimpulan dari apa yang saya pelajari di modul 1.1 tentang pemikiran KHD mengenai pendidikan, ada beberapa pertanyaan yang bisa menggiring saya untuk membuat kesimpulan tersebut, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda dalam mempelajari modul ini? Pertanyaan terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Di pertanyaan pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid sebelum mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mengikuti pendidikan CGP ini, yang pertama saya beranggapan bahwa saya kurang memahami karakteristik anak. Artinya, dalam memberikan pembelajaran yang saya lakukan hanya memberikan materi, mengevaluasi dan selesai. Tidak dijadikan pertimbangan, yaitu mengenai kemampuan, potensi, dan bakat anak. Kemudian saya lebih mendominasi pembelajaran. Artinya metode yang saya gunakan dalam pembelajaran itu masih ke sifat teacher center, yaitu metode ceramah. Jadi murid diam dan saya bicara. Itu yang saya sering gunakan sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kemudian saya lebih banyak mengukur aspek kognitif. Artinya dalam pembelajaran yang saya lakukan, itu aspek pengetahuan cenderung lebih menonjol daripada aspek afektif dan psikomotor. Selanjutnya saya merasa bahwa pembelajaran yang berhasil itu adalah pembelajaran yang hasil evaluasinya sama dan lebih dari nilai KKM. Nah, ini juga anggapan yang saya sering anggap benar ya, bahwa pembelajaran yang berhasil itu adalah pembelajaran yang nilai evaluasinya sama atau lebih dari nilai KKM. Dan terakhir, saya selalu beranggapan bahwa suasana pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran yang tertib, kondusif, dan hening. Jadi saya beranggapan bahwa anak-anak diam waktu pembelajaran itu adalah suasana pembelajaran yang sangat bagus. Itu mungkin anggapan-anggapan saya tentang pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, setelah mempelajari modul ini, saya memahami beberapa hal, tentunya mengenai filosofi KHD tentang pendidikan. Yaitu yang pertama, istilah menuntun kodrat anak. Jadi KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. KHD juga hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Artinya, bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam,
maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Kemudian filosofi yang lain yang saya pelajari dari modul ini yaitu mengenai merdeka belajar. Artinya dalam proses menuntun ini anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, dengan tetap mengedepankan sikap, perilaku, dan karakter yang mencerminkan sebagai seorang peserta didik dengan nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan yang dimilikinya. Artinya guru tidak boleh melakukan pemaksaan terhadap apa yang harus dilakukan, akan tetapi guru harus mampu memberikan pemahaman-pemahaman kepada anak didiknya supaya anak didik dapat memahami dan mengerti yang terbaik untuk dirinya dan lingkungan sekitarnya. Nah, dari merdeka belajar ini maka akan timbul istilah pembelajaran yang berpusat pada anak, atau menurut KHD berhamba pada anak. Nah, itu istilahnya ya. Artinya pembelajaran yang berpusat pada anak itu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat anak itu tidak terkekang, ya. Intinya ini lebih mengedepankan mengenai potensi dan kemampuan yang anak miliki. Jadi hasil dari merdeka belajar ini salah satunya yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak. Kemudian filosofi yang lain yang saya pelajari dari modul ini yaitu mengenai trilogi pendidikan. Dalam artian hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya. Melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan atau ingarso sung tulodo, membangun semangat atau ingmadio mangun karso, dan memberikan dukungan atau tuturi handayani bagi tumbuh kembangnya anak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Dan filosofi terakhir yang saya pelajari dari modul ini mengenai filosofi KHD adalah budi pekerti. Menurut KHD bahwa budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, arsa, afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Perubahan saya setelah mempelajari modul 1.1. Setelah mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi KHD tentang pendidikan, memang banyak perubahan dari diri saya, terutama mengenai cara mengajar saya. Pertama, saya sekarang lebih mengenal dengan baik karakteristik anak didik. Artinya, ini adalah modal penting bagi seorang pendidik dalam mengajar anak-anaknya. Dengan mengenal baik karakteristik anak didik, tentunya kita lebih mengenal lagi mengenai kemampuan, potensi bakat yang dimiliki anak masing-masing. Kemudian dalam pembelajaran saya memberikan peserta didik kebebasan dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Ini merupakan buah dari saya mempelajari konsep merdeka belajar. Selanjutnya, selalu memberikan kesempatan kepada anak dengan menjadi seorang fasilitator yang memberikan stimulus dalam pembelajaran agar anak menjadi aktif, kreatif, dan berpikir kritis dalam proses pembelajaran. Artinya, pembelajaran yang saya terapkan sekarang lebih berpusat kepada anak atau murid, tidak lagi berpusat kepada guru. Selanjutnya, menyeimbangkan aspek afektif, kognitif, dan psikomotor anak dalam pembelajaran. Nah, ini evaluasi dari yang saya sering lakukan sebelum mempelajari modul, yaitu selalu mengedepankan aspek kognitif saja. Nah, sekarang lebih seimbang ya antara tiga aspek itu, baik afektifnya, kognitifnya maupun psikomotornya dalam pembelajaran. Dan terakhir yaitu membuat situasi belajar yang nyaman dan menyenangkan, tidak lagi hening ya, tidak ada suara. Nah, sekarang anak lebih aktif memberikan pertanyaan, istilahnya menjawab pertanyaan,
Dan juga saya selalu sisipkan sekarang dalam pembelajaran tersebut yaitu permainan-permainan sederhana dengan tujuan agar lebih melatih lagi fokus anak yang akan saya terapkan di kelas. Nah, ini merupakan aplikasi dari filosofi GHD mengenai pendidikan. Tentunya setelah saya mengaplikasikan filosofi tersebut dalam pembelajaran saya, tadi banyak hal-hal yang berubah dari diri saya, khususnya mengenai pembelajaran. Yang saya akan terapkan di kelas setelah saya mempelajari modul ini yaitu satu, membuat rencana pembelajaran yang membuat siswa aktif dan juga menyenangkan. Intinya pembelajaran tersebut berpusat pada murid. Kemudian memasukkan budaya lokal ke dalam rencana pembelajaran. Ini juga salah satu inovatif. Tentunya ini inovatif ini juga dasar dari saya mempelajari modul 1.1 ini. Selanjutnya mengaplikasikan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Nah, ini program pemerintah pada saat ini, termasuk juga ini dalam kodrat zaman ya. Selanjutnya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Nah, tadi juga sudah disebutkan, salah satunya ada sekarang profil pelajar Pancasila ya. Dan terakhir selalu menuntun siswa dalam proses pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran yang seimbang antara afektif, kognitif, dan psikomotor. Nah, ini sekarang lebih seimbang aspek-aspek pembelajarannya, tidak hanya kognitif saja. Dari ketiga pertanyaan yang tadi saya sampaikan di awal, saya membuat kesimpulan bahwa setiap murid pada dasarnya mempunyai bakat, kemampuan, dan potensi, tidak seperti kertas kosong. Sebagai guru, kita harus menuntun bakat dan potensi tersebut agar bisa berkembang sesuai karakter anak masing-masing. Dengan proses merdeka belajar, yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak dan menyenangkan. Tujuannya agar anak menjadi anak yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, berpikir kritis, dan bergotong royong sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itulah pemaparan saya tentang koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan refleksi modul 1.1 mengenai filosofi GHD tentang pendidikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.